Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Nur, NIM 2009 0350 2002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi keputusan pendekatan net present value. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulainya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama itu pengertian net present value. Yang kedua yaitu net present value dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu fungsi dari net present value. Yang keempat yaitu kelemahan dan keuntungan dari net present value. Dan yang terakhir yaitu rumus perhitungan dari net present value. Nah, untuk pertama kita membahas tentang pengertian net present value. Nah, net present value merupakan nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan yang diperoleh dari akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Nah, perhitungan net present value sering dipakai sebagai pembantu dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan feasible, layak, atau non-feasible atau tidak layak. Nah, penggunaan net present value atau NPV sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan telah banyak dan sering dipakai, khususnya dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua yaitu net present value sebagai dalam pengambilan keputusan. Menurut Joel G. Siegel dan Jake Shim, net present value atau NPV dipakai sebagai salah satu metode dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan konsep pendekatan secara kuantitatif. Dengan metode nilai sekaran bersih, nilai sekaran dari semua arus masuk proyek dibandingkan dengan investasi asalnya atau dalam kurun I. Secara lebih tegasnya, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jika NPV 0 lebih besar dari NPV 1, maka proyek tersebut dinyatakan tidak layak untuk dikerjakan atau infeasible. Jika NPV 0 lebih kecil dari NPV 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilaksanakan atau feasible dan diperkirakan mampu memberi keuntungan di akhir proyek. Lalu, jika NPV 0 sama dengan NPV 1, maka proyek tersebut dianggap tidak memiliki nilai kelayakan. Nah, dalam proses pembuatan keputusan, ada banyak usulan-usulan yang diterima. Nah, berbagai bentuk usulan tersebut akan menjadi bahan yang harus didiskusikan dan dianalisis secara mendalam. Dan pada saat keputusan yang dibuat nantinya, artinya keputusan tersebut menerima salah satu usulan dan menolak usulan lainnya. Jika usulan-usulan yang dipilih tersebut sifat berdiri sendiri, maka artinya usulan-usulan tersebut tidak dipengaruhi oleh usulan-usulan lainnya. Kita masuk ke pembahasan fungsi dari net present value. Fungsi dari net present value sendiri itu yaitu yang pertama mengukur kemampuan dan peluang pada usaha perusahaan dalam mengelola investasi. Yang kedua yaitu net present value kedepannya atau nantinya bisa digunakan perusahaan untuk membuat prediksi investasi yang sedang dikelola di masa mendatang. Kemudian yang ketiga itu dapat membantu pihak perusahaan agar bisa mengaplikasikan pengelolaan anggarannya agar lebih efektif dalam mengelola dan menjalankan bisnisnya. Kemudian yang terakhir yaitu agar pihak manajemen perusahaan memahami apakah nilai investasi tersebut layak dan apakah hasilnya sudah sebanding dengan usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kita masuk ke kelemahan dari net present value atau NPV. Kelemahan yang pertama yaitu perhitungan NPV hanya dapat dipergunakan pada kondisi yang bersifat konstan atau stabil. Yang kedua yaitu tergantung dari kondisi internal dan eksternal perusahaan yang berada dalam posisi actual return atau sesuai dengan konsep keuntungan perusahaan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu stabilitas keuangan perusahaan dalam keadaan mantap.
dan peluang investasi di berbagai tempat selalu tersedia dalam keadaan yang baik. Keempat, yaitu jika data-data untuk hitungan jika data-data untuk hitungan dipergunakan data-data masa lalu, maka artinya rekomendasi yang dibuat berdasarkan sumber data masa lalu juga. Begitu juga sebaliknya, jika data-data untuk hitungan dipergunakan yaitu data-data pada masa sekarang, maka artinya rekomendasi yang dibuat harus sumber data yang ada pada masa sekarang. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap tingkat diskonto saat menghitung rasio ini, karena merupakan penjumlahan dari beberapa arus kas yang didiskontokan. Nah, kita masuk ke keunggulan atau kelebihan dari net present value. Keunggulannya yaitu satu, memperhitungkan seluruh arus masuk, tidak mengabaikan aliran kas selama investasi berlangsung. Lalu yang kedua itu lebih memperhitungkan time value of money atau nilai waktu daripada uang. Yang ketiga yaitu memudahkan untuk mengetahui apakah investasi yang Anda dilakukan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan atau tidak. Kemudian keunggulan yang terakhir yaitu metode ini mempertimbangkan risiko arus kas yang masuk di masa depan, sehingga pengembalian modal dapat terlihat jelas. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu rumus perhitungan net present value. Nah, untuk menghitung net present value atau NPV, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, seperti yang kita lihat, NPV sama dengan N sigma T sama dengan 1 IP per 1 tambah R pangkat T dikurang I0. Nah, di mana NPV itu adalah net present value, IP yaitu investasi pada proyek yang diperhitungkan, dan I0 itu investasi bersih atau neto, R-nya adalah cost of capital atau biaya modal, N yaitu umur manfaat, dan yang terakhir yaitu T, periode waktu. Nah, saya rasa cukup sampai sekian pembahasan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.